Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Askia Yunita, NIM 180 10 10 23. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam asesmen mata kuliah Manajemen Agribisnis Kacang Bogor atau Bambara. Yang pertama yaitu menjelaskan 6 topik mata kuliah Manajemen Agribisnis Kacang Bogor selama 1 semester. Yang pertama yaitu budidaya. Dalam budidaya ini yang dapat kita persiapkan, pertama yaitu mempersiapkan benih dengan melakukan sortasi atau pemilihan benih yang sehat, besar, dan memiliki radikula yang putih. Yang kedua yaitu pengolahan lahan. Sebagian besar petani Gresik melakukan olah lahan menggunakan cara tradisional, yakni menggunakan tenaga manusia dengan cara mencangkul, dan sebagian lainnya menggunakan alat mesin seperti traktor untuk mengolah lahan. Dalam pengolahan ini dilakukan seminggu sebelum penanaman dan dilakukan saat musim penghujan agar kebutuhan air dapat terpenuhi. Untuk yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman ini menggunakan jarak tanam 30 x 25 cm dengan lubang tanam dibuat dengan cara tugal dengan kedalaman 5 cm dan tiap lubang diberi 1-2 benih. Untuk pemeliharaan meliputi pembersihan gulma, pembumbunan yang dilakukan sebanyak 1 kali saat tanaman berumur 2 bulan, dan pemupukan dilakukan menggunakan pupuk kandang, urea, TSP, KCL. Kemudian untuk pengendalian OPT, sebagian besar petani di wilayah Pancang, Sedayu, Bunga, dan Kebomas menggunakan obat kimia sebagai pengendali OPT. Untuk topik selanjutnya yaitu panen dan pasca panen. Untuk panen ini merupakan pekerjaan akhir dari budidaya, namun awal dari pekerjaan pasca panen ini yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan dan pemasaran panen kacang Bambara yang dilakukan saat usia tanaman sudah berumur 112 sampai 120 hari setelah tanam. Dengan ciri-ciri kacang Bambara yang siap dipanen yaitu dengan daun menguning dan kering, polong pengeras, serta kulit berwarna putih. Pemanenan umumnya mencabut tanaman akar tunggang, namun sebagian petani melakukan pemanenan menggunakan alat dan mesin. Untuk pasca panen, sebagian petani di Kabupaten Gresik langsung menjual hasil panen tersebut dan menyisihkan hasil panen sekitar 20% untuk disimpan dan ditanam pada musim tanam berikutnya. Topik berikutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan merupakan kegiatan penting untuk mempertahankan mutu biji kacang Bambara. Sebagian petani memilih menyimpan kacang Bambara saat musim panen dengan tujuan untuk dijadikan benih di musim tanam berikutnya. Banyak petani memilih untuk tidak melakukan pengupasan dengan anggapan benih yang dikupas akan lebih terlindungi daripada benih yang dikupas. Untuk tempat penyimpanan kacang Bambara yang setelah dipanen biasanya disimpan pada tempat yang kering, tidak lembab, dan aman agar benih terhindar dari jamur dan serangan hama, serta tidak menyimpannya dengan jenis kacang lain dalam satu wadah yang sama. Benih kacang Bambara juga dapat disimpan dalam lemari es dengan cara memasukkan benih tersebut di wadah tertutup seperti toples plastik. Untuk usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari untuk mengetahui jumlah biaya produksi dan penerimaan yang diperoleh petani dari kegiatan usaha taninya. Biaya produksi ini meliputi upah tenaga kerja, benih, pupuk, pestisida, dan biaya tetap meliputi sewa lahan, sewa alat, PBB, dan penyusutan alat. Untuk topik pemasaran merupakan kegiatan jual beli yang melibatkan konsumen dan produsen. Dalam pemasaran kacang Bambara, agar dapat menarik daya minat masyarakat untuk membeli kacang Bambara, perlu melakukan pengembangan industri kreatif.
Dengan begitu, pengembangan produk dapat dijadikan sebuah strategi yang mengupayakan meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki dan memodifikasi produk atau jasa pada saat ini. Yang terakhir yaitu topik produk unggulan. Produk unggulan merupakan salah satu inovasi menggunakan bahan dasar kacang pembara untuk diolah menjadi produk yang menarik dan dapat disukai oleh masyarakat umum. Salah satu contoh produk unggulannya yaitu berupa keripik kacang pambara, susu kacang pambara, bolu kacang pambara, barbatos, dan cookies kacang pambara. Dengan adanya produk unggulan ini, maka dapat meningkatkan harga jual kacang pambara sehingga pendapatan petani juga akan mengalami peningkatan. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu model budidaya tanaman, panen, pasca panen, penyimpanan, pemasaran, dan usaha tani kacang pambara di Kecamatan Gresik. Untuk budidayanya, model budidaya dimulai dari penyimpanan benih, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, meliputi pemupukan, penyiangan, dan pengendalian UPT, dan panen. Untuk model panen dan pasca panen ada beberapa model yaitu panen untuk konsumsi sendiri, panen untuk dijual sendiri, dan panen untuk dijual di tengkulak. Kacang pambara yang telah dipanen melalui beberapa tahap sebelum diperjualbelikan, prosesnya berupa pencucian, pengeringan, dan penyimpanan. Model pasca panen ada yang langsung dijual ke tengkulak, ada yang sebagian dibuat benih, dan ada yang dikonsumsi. Untuk model penyimpanan yang direkomendasikan kepada petani kacang pambara, yakni pembuatan sentra penyimpanan benih di setiap daerah produksi kacang pambara. Tempat tersebut akan dilengkapi dengan sarana prasarana penyimpanan benih yang dapat digunakan bersama oleh setiap petani kacang pambara. Yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa model usaha tani berupa polong basah, polong kering, kacang goreng, dan produk unggulan. Dari beberapa model tersebut memiliki nilai RC tertinggi yaitu pada model produk unggulan, sehingga produk unggulan sangat direkomendasikan untuk dijadikan peluang usaha oleh petani kacang pambara. Untuk yang selanjutnya yaitu model pemasaran yang terjadi di beberapa kecamatan di Gresik cukup beragam. Model pemasaran di Kecamatan Kebumas dan Pancang 100% melalui produsen ke pengepul, kemudian ke pabrik. Sedangkan di Kecamatan Bunga dan Sedayu rata-rata melalui produsen ke konsumen. Penjual kacang pambara di 4 kecamatan tersebut rata-rata menjual dalam bentuk polong basah. Rekomendasi model pemasaran bagi petani yaitu dengan melakukan pemasaran dalam bentuk produk unggulan supaya banyak konsumen yang membeli dan menjual maupun membelinya tergantung musim. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah petani mengenal added value dalam usaha tani kacang pambara? Untuk jawabannya yaitu petani masih belum mengenal added value dalam usaha tani kacang pambara. Akibatnya, petani tak mempunyai akses pasar sehingga sangat bergantung harga tengkulak dan hanya menjual hasil panennya dalam bentuk polong segar. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan petani kacang pambara. Untuk meningkatkan pendapatan petani kacang pambara, tentunya dimulai dari teknik budidayanya. Teknik budidaya yang efektif dan efisien, maka dapat mendapatkan hasil panen dengan kualitas tinggi. Tinggi hasil panen kacang pambara dapat menjadi peluang untuk dipasarkan skala nasional maupun internasional. Namun, untuk meningkatkan harga jual kacang pambara, perlu dilakukan penjualan dalam bentuk olahan produk unggulan supaya dapat meningkatkan pendapatan petani. Olahan produk unggulan menjadi peluang yang menjanjikan karena memiliki nilai RC tinggi, sehingga produk olahan kacang pambara sangat layak untuk dipasarkan dan memiliki keuntungan yang tinggi. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana sih teknik budidaya yang baik diterapkan agar keuntungan menjadi maksimal? Untuk jawabannya yaitu teknik budidaya kacang pambara dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan mesin modern
Gunanya untuk mempercepat teknik budidaya dan pemupukan yang berimbang untuk dapat mengoptimalkan hasil dan produktivitas tanaman kacang bambara. Untuk hama dan penyakit seperti hama tikus juga harus dilakukan sebaik mungkin, gunanya untuk mencegah gagal panen oleh petani. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari evaluasi mata kuliah MAKB. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.